Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam amjai wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali pada kesempatan ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa berdiri saat ini, kita bisa bertatap muka saat ini, kita bisa menikmati hidup pada saat ini karena perjuangan beliau. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita atas perjuangan beliau, kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengutip sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu ia sholat 2 rakaat, maka bagiannya pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Apa yang bisa kita ambil dari sebuah hadis tersebut? Bahwasanya apa yang dilakukan oleh kita dan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat 5 waktu, salah satunya adalah sholat subuh. Nah, oleh sebab itu, sholat subuh ini adalah sholat yang dilakukan hanya 2 rakaat, tapi pahalanya luar biasa. Karena apa? Untuk mendapatkan amal ibadah seperti hanya kita berangkat haji ataupun umroh, yaitu kita salah satunya melakukan kegiatan ibadah dengan menjalankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian kita melakukan sholat subuh berjamaah, ya, terutama berjamaah di masjid ataupun di musola. Kalau mungkin di rumah berjamaah dengan keluarga. Setelah itu mereka duduk berzikir sampai dengan terbitnya sinar matahari. Kemudian jangan lupa juga kita tambah lagi dengan sholat duha. Oh ya, jangan lupa sebelum sholat duha ada sholat fajar yang bisa kita lakukan 2 rakaat sebelum kita melakukan sholat duha. Dalam riwayat itu juga apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apakah kita harus melakukan kegiatan umroh dan haji? Bagaimana kalau bagi kita yang tidak mampu, kurang rezekinya untuk berangkat menunaikan ibadah haji maupun umroh? Karena kita ketahui, untuk berangkat haji maupun umroh tidak sedikit biaya yang kita keluarkan. Nah, untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu khawatir. Ada pahala-pahala yang bisa kita lakukan ya, sebagai pengganti. Ya, sama nilainya dengan kita kalau berangkat haji maupun kita berangkat umroh. Salah satunya adalah kita berbakti kepada orang tua. Dan itu nilainya cukup besar. Berbakti dengan orang tua. Berbakti dengan orang tua itu adalah sebenarnya merupakan suatu kewajiban kita dari anak kepada orang tuanya. Itu hal yang wajar dan kewajiban orang tua. Hanya saja kadang-kadang manusia itu lalai, menganggap remeh
Sehingga jarang sekali kita sebagai anak itu sangat peduli dengan orang tua. Padahal kalau kita ingin merawat orang tua kita dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Dan Allah sudah berjanji, dan Allah akan melipat gandakan pahala itu seperti kita melakukan kegiatan umroh dan haji. Nah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang Uwais Al-Qarni. Nah, seorang pemuda dari daerah zaman, kalau sekarang, ya, sekarang negara zaman, dia adalah seorang dari suku, dari kabilah Arab, atau disebut sebagai suku Murad waktu itu. Beliau diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, ya, 4 sahabatnya dari zaman Abu Bakar dan Umar. Nanti suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, dan itu beliau hanya memberikan ciri-cirinya saja. Karena apa? Kalau seandainya engkau bertemu dengan seorang pemuda itu, mintalah doa. Karena apa? Pemuda ini sangat ramai dibicarakan di langit. Maka dari itu, doa-doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Uwais ini adalah seorang pemuda yang miskin, tidak punya harta. Dia adalah seorang pengembala kambing, punyaan saudagar-saudagar Arab yang kaya raya. Namun karena baktinya kepada orang tua, dia tidak pernah, ya, meninggalkan orang tuanya walaupun sedetik pun kemana. Dia selalu berbakti dengan orang tuanya. Maka dari itu, kebaktian anak terhadap orang tua itu sangat tinggi dan besar nilainya. Maka dari itu, saya mengajak kepada kaum muslimin yang masih punya orang tua, mari kita rawat orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kalau toh mungkin orang tua kita sudah tidak ada, kita doakan. Mudah-mudahan beliau yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya. Hikmah yang bisa kita ambil yang kedua adalah menghadiri majelis ilmu. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kadang-kadang kita sangat berat sekali kaki kita melangkah untuk menghadiri majelis ilmu. Terdengar memang sepele, kita memang hanya menghadiri saja, seolah-olah itu tidak penting. Padahal niat baik untuk menghadiri majelis ilmu ini sangat penting sekali. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala walaupun dia yang sekedar mendengarkan saja. Walaupun dia yang sekedar mendengarkan, insya Allah Allah akan menilai kehadiran orang itu dinilai sebagai Allah sebagai nilai ibadah yang luar biasa. Maka dari itu pahalanya, pahala amal ibadahnya adalah sesuai dengan haji dan umroh. Maka dari itu hal ini pun juga sangat penting saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat. Hadirilah majelis ilmu. Nah, sekarang majelis ilmu yang seperti apa yang bisa kita hadiri? Apakah semua majelis ilmu akan kita hadiri? Setidaknya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Kalau kita sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan kita bisa memilih ilmu yang seperti apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita di kemudian hari. Karena apa? Ilmu itu merupakan salah satu sarana, ya, satu sarana untuk menunjang proses kita menghadapi kehidupan di kemudian hari. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam majelis taklim. Kita ambil yang sederhana saja. Ya, bagaimana cara kita berwudu yang baik.
Ya, bagaimana cara kita makan yang baik, bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang baik, itu diajarkan dalam majelis taklim. Dan itu bukan sekedar kita mengupas isi Al-Quran saja, tapi apa yang bisa kita aplikasikan, realisasikan dari keilmuan dari majelis taklim itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjalankan satu perintah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah berzikir dan bertasbih dengan jumlah tertentu. Ini pun juga saya kira jarang sekali yang dilakukan oleh kita. Ya, kita menganggap remeh, menganggap enteng walaupun sekedar berzikir. Tapi kalau berzikir yang kita lakukan ini dengan rutin, dengan kontinu, dengan konsisten, ya, dengan istiqomah, insya Allah zikir yang kita lafazkan itu sangat bermanfaat buat kita. Banyak sekali yang diajarkan oleh para ulama zikir-zikir yang sederhana. Misalnya zikir istighfar. Ada yang istighfar yang panjang, yang sedang, ada istighfar yang pendek. Kalau kita tidak bisa yang panjang, kita yang sedang. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mungkin terasa panjang, masih panjang, kita boleh melakukan istighfar yang pendek. Astaghfirullahaladzim, yang pendek. Silakan Bapak dan Ibu bisa pilih istighfar zikir yang paling pendek yang seperti apa. Setidaknya Rasulullah pun juga mengamalkan zikir istighfar ini setiap hari. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah berzikir satu hari 9 kali. Padahal kenapa Rasulullah berzikir? Walaupun beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi beliau masih beristighfar. Itu pun juga pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Apakah aku tidak berhak untuk tetap beribadah kepada Allah? Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, berzikir. Zikir yang kedua bisa kita lakukan dengan yang sederhana, la ilaha illallah. Itu sederhana sekali. Dan itu juga disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada zikir sholawat Nabi. Ya, ini juga sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berzikir sholawat Nabi, insya Allah akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Nabi Muhammad SAW akan menolong kita di kemudian hari nanti. Kemudian zikir yang lain seperti kata yang disukai oleh Allah juga zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallahul akbar. Itu juga salah satu zikir yang disukai oleh Allah. Karena apa? Apabila kita melakukan zikir satu kali saja, itu merupakan kita seperti menanam pohon, menanam tanaman di surga, dan itu kita akan petik dikala kita nanti hidup di akhir zaman nanti. Dan inilah salah satu zikir-zikir yang sederhana. Masih banyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Silakan Bapak dan Ibu memilih zikir apa yang sebagai amalan-amalan Bapak Ibu. Ya, harapan saya Bapak dan Ibu tetap melakukan zikir, duduk istiqomah, ya, melakukan zikir terus-menerus. Satu hari kita akan sekian sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 juga diriwayatkan, perumpamaan adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti butir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan barang siapa yang dia kehendaki. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261.
Apa yang bisa kita ambil dari surah ini, saudara-saudara? Di sini dijelaskan maknanya adalah Islam memberikan motivasi agar umat rajin beribadah. Ya, kalau tadi yang pertama kita tadi bicara tentang haji dan umroh, salah satunya adalah menggantinya bisa kita dengan berzikir. Nah, kalau kita berzikir, insya Allah kita akan rajin beribadah. Ini salah satu motivasi dari surah ini, bahwasanya Islam memberikan motivasi agar kita selalu rajin beribadah. Yang dinamakan ibadah tidak hanya salat, ya, puasa, haji, ya, itu salah satu ibadah yang kelihatan. Ada ibadah-ibadah yang memang dikatakan adalah ibadah yang tidak kelihatan. Kita tersenyum sekalipun juga merupakan ibadah. Ya, senyum dengan orang, ya, berbaik hati dengan orang, membantu orang, menolong orang, itu merupakan ibadah. Ya, maka dari itu melalui kultum ini, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah, kita tidak henti-hentinya meningkatkan motivasi untuk selalu beribadah. Makna yang berikutnya adalah Allah Maha Pemurah dalam memberi pahala. Apapun sekecil kegiatan kita, sekecil apapun yang kita berikan kepada makhluk hidup, dan itu akan dinilai Allah sebagai amal ibadah. Semua ada nilainya. Kalau itu nilainya baik, insya Allah akan memberikan pahala. Tapi kalau itu kegiatan yang negatif, kegiatan dosa yang dilakukan oleh umat, Allah juga akan memberikan sanksi. Maka dari itu, melalui hadis ini, Allah akan melipat gandakan terutama kebaikan. Ya, melalui bulan suci Ramadan ini, sebanyak apapun yang kita kebaikan itu, insya Allah akan kita lipat gandakan. Membaca Quran, ya, membaca Quran itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 huruf. Dan kalau kita bisa khatam sampai 30 juz, insya Allah berapa yang harus kita dapatkan dari pahala-pahala itu. Dengan catatan, pahala yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu adalah dengan keikhlasan kita. Ya, tidak dengan setengah hati. Harus kita melakukan dengan ikhlas. Tarawih juga dengan ikhlas. Ibadah tarawih juga merupakan satu ibadah, maka dari itu juga harus kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian yang berikutnya adalah amal sekecil bisa bernilai besar jika dilakukan dengan keikhlasan. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, insya Allah Allah akan memberikan suatu pahala. Ya, kalau kita tidak punya uang, tidak punya harta untuk disedekahkan, ya kita dengan doa, tidak apa-apa. Dengan tersenyum, itu juga merupakan bentuk pahala. Membantu orang, tenaga kita juga diperlukan, membantu orang. Mengangkat sesuatu, menolong orang menyeberangkan orang tua, membantu anak kecil yang tidak berani berangkat sekolah sendiri dan sebagainya. Dan itu dinilai Allah sebagai bentuk ibadah. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ya, kita tidak perlu khawatir. Ya, dengan kesimpulannya, kita tidak perlu khawatir bahwasanya untuk mendapatkan pahala yang besar, itu tidak harus dilakukan dengan haji dan umroh. Yaitu bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif, ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di rumah, ataupun di tempat masjid, ataupun di masyarakat. Yang penting, kegiatan yang ibadah yang kita lakukan itu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada.